Jelaskan bahwasanya dulunya Kebumen itu dasar samudra dan itu secara ilmiah pun ada dan rekan-rekan boleh datang ke situs kami. Kemudian yang kedua itu biologi ya ataupun aspek keanekaragaman hayati. Jadi di Kebumen sangat banyak ya pepohonan, tumbuhan-tumbuhan serta hewan-hewan yang memang itu mencirikan khas dari Kabupaten Kebumen ataupun Geopark Kebumen. Kemudian yang ketiga tentunya culture atau budaya ya. Jadi budaya di Kabupaten Kebumen sangat luar biasa. Teman-teman sudah tahu sendiri, ada tari cepetan dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan ya teman-teman, ini ada map ya geotrail dari Kebumen Geopark. Jadi kita mengangkat tema besar adalah The Glowing Mother Earth of Java. The glowing ya, untuk glowing no ukuran itu ya. The glowing Mother Earth of Java. Nah, jadi jadi ibu bumi tanah Jawa yang memancar. Jadi harapannya Geopark Kebumen menjadi lokomotif utama perekonomian yang ada di masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pendukung pariwisata. Jadi nanti akan bermuara ke wisata yang ada di Kabupaten Kebumen. Itu tema besarnya ya. Tapi kita mempunyai 3 tema untuk menjelaskan bagian-bagian yang ada di kawasan Kabupaten Kebumen ataupun kawasan Geopark Kebumen. Yang pertama, rel warna hijau ya. Rel warna hijau ini akan menjelaskan bagaimana dulunya Kebumen itu terjadi 2 tumbukan lempeng. Ya, jadi trail yang warna hijau menjelaskan dasar samudra, menjelaskan keanekaragaman batuan yang ada di Kabupaten Kebumen, termasuk dari daerah Prembun sampai daerah Sadang. Karena apa teman-teman? Secara nyata dari tahun 1870-an lebih, dulunya Profesor Sukendar Asikin itu membawa 12 mahasiswa datang ke Kabupaten Kebumen untuk apa? Untuk belajar di daerah Karangsambung, tepatnya di Totogan. Ada yang tahu desa Totogan teman-teman? Tahu ya. Jadi di pesawahan di situ kita ada nama situs namanya Observation Point Totogan. Jadi di situ ada situs pesawahan dan di situ akan menjelaskan ternyata lempeng di Kebumen itu dulunya ada tumbukan. Nah makanya yang dulunya Kebumen dasar samudra sekarang terangkat. Bukti nyata lain adalah di BRIN. Teman-teman tahu LIPI? LIPI itu nama dulunya LIPI, sekarang namanya BRIN. Di situ ya batuan-batuan khas Kabupaten Kebumen ada di situ. Dan batuan tertua di Pulau Jawa pun ada di situ. Contoh lagi, di bagian depan BRIN itu ada namanya Nummulitis, batuan Nummulitis. Kalau secara akal nalar ya, nggak mungkin ada fosil dasar laut di daerah pegunungan. Kan Karangsambung bisa kita katakan pegunungan ya, lebih tinggi dibanding dataran kota. Dan di situ ada fosil kerang. Kemudian di Gua Jati Jajar pun sama. Kalau teman-teman memperhatikan di pintu masuk Gua Jati Jajar, di sebelah kanan itu ada fosil kerang. Di ujung ada fosil kerang. Kalau di nalar nggak mungkin kok pegunungan ada fosil kerang sengaja disopnya kono, itu tidak. Karena nantinya di daerah Seboro pun teman-teman kalau bisa berkunjung ke desa Seboro, tepatnya di situs kita ya Watu Kelir, itu menjelaskan batuan lempeng samudra. Nanti di sana ada contohnya, itu namanya batu. Ya, jadi trail warna hijau ini menjelaskan situs-situs di daerah yang akan menjelaskan batuan tertua di Pulau Jawa itu. Kemudian trail warna kuning ya, dari daerah Karanganyar sampai Ayah. Ini menjelaskan untuk pegunungan Kars, pegunungan Kapur. Ya, jadi kita mempunyai kawasan Kars Gombong Selatan, namanya ya, kawasan Kars Gombong Selatan. Tapi di daerah kawasan Kars Gombong Selatan ini ternyata banyak sekali gua-gua yang ditemukan, termasuk adanya Gua Jati Jajar, Gua Petruk dan sebagainya. Dan Kars ini tidak banyak ditemukan di daerah lain. Ya. Jadi banyak sekali keunggulan Geopark Kebumen dibanding geopark yang lain. Jadi di Indonesia sebenarnya Geopark Kebumen teman-teman. Dan khasnya Kebumen ternyata satu kabupaten saja Kebumen sangat lengkap. Kawasan Karsnya ada,
geologinya ada, tanah aluvialnya ada. Beda lagi sama, mohon maaf, di daerah sebelahnya kita itu ada namanya Geopark Gunung Sewu. Kalau Geopark Gunung Sewu itu 3 kabupaten 3 provinsi. Kabupaten yang pertama Gunung Kidul, masuknya provinsi DIY. Yang kedua ada Kabupaten Pacitan, masuknya provinsi Jawa Timur. Kemudian yang ketiga ada Wonogiri, masuknya Jawa Tengah. Jadi Geopark Gunung Sewu itu 3 kabupaten dan 3 provinsi. Karena mereka baru kuat kalau menggabungkan ketiga kabupaten itu. Tapi khasnya Kebumen adalah 1 kabupaten saja sudah cukup, sudah sangat kuat. Makanya kita mendapatkan rekomendasi UNESCO Global Geopark. Artinya adalah Kebumen Geopark bertarafnya internasional. Karena ketiga aspek itu sangat kuat. Geologi, hayati, sama budaya. Kemudian yang warna biru ya, warna biru ini menjelaskan tanah aluvial, tanah yang cocok untuk pertanian. Ya, termasuk nanti infrastruktur poin dari Kebumen Geopark ada di daerah kota, di alun-alun. Ya, jadi di alun-alun Kebumen, makanya sekarang ada titik poin yang menjelaskan tentang Kebumen Geopark. Salah satunya juga adalah hadirnya galeri Geopark di samping alun-alun Kebumen. Ada juga SMA Negeri 1 Kebumen, itu menjadi Geopark Corner. Jadi adik-adik SMA itu bisa datang ke sana juga untuk belajar tentang geopark. Kemudian satu lagi, ya ini kita buka insya Allah dalam waktu yang dekat ini, kita ada museum. Sangat luar biasa, Kebumen sekarang punya museum pusat informasi geologi. Itu tepuk tangan. Jadi di sebelah kanan alun-alun Kebumen ya, itu ada kantor Geopark Kebumen. Jadi bagian belakang itu kantor sekretariat Badan Pengelola Geopark Kebumen. Nah, bagian depannya itu menjadi museum pusat informasi geologi. Nah, sekarang udah ada tulisannya itu di depan mendoan. Udah tahu belum teman-teman? Nah, di situ ada tulisan Pusat Informasi Geologi Geopark Kebumen. Cuman memang per hari ini belum dibuka karena belum selesai pengerjaannya. Dan itu alhamdulillah kita dapat notis poin penting dari kementerian, kita mendapatkan dana hibah untuk membuat museum Pusat Informasi Geologi. Kalau di sana nanti akan lebih menjelaskan tentang batuan yang ada di Kabupaten Kebumen. Tapi di sana poin plusnya lain adalah kita nanti diberikan keleluasaan untuk mencoba VR yang pakai kacamata itu. Nah, nanti di sana ditunjukkan gimana Kebumen menjadi kabupaten yang ternyata dulunya dasar samudra bisa terangkat. Di sana sangat luar biasa. Besok teman-teman kalau bisa, misal udah buka, boleh banget ke sana. Dan pastinya ada pemandunya, ada pemandu kalian. Okay. Ya, gratis lah ya. Ya kalau itu pastinya gratis karena fasilitas umum teman-teman. Dan di sini juga gratis sama. Jadi hal ini, travel pattern ini pasti akan